Di sini Allah mungkin memberikan hikmahnya kepada kita bahwasanya siapapun yang memberikan nasihat itu maka dengarkanlah, sebagai bentuk Allah Subhanahu wa taala mentarbiyah dan mendidik jiwa-jiwa kita agar menerima kebenaran itu dari arah mana saya dan siapapun yang menyampaikannya. Dan beginilah seorang mukmin jamaah sekalian, ya, di setiap keadaannya dia selalu menerima apa yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Idza asabathu as-sarra syakar, jika dia mendapatkan kesenangan dia bersyukur. Wa idza asabathu dharra'u sabar, dan jika dia mendapatkan kesulitan dan keburukan dia bersabar. Fakana khairullah, dan itu merupakan kebaikan di setiap keadaannya, dan itu tidak didapati kecuali oleh orang-orang yang beriman. Jadi jamaah tabligh akbar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan apa yang kami sampaikan bisa membawa manfaat bagi kita semua jamaah sekalian, dan mudah-mudahan Allah memudahkan kami untuk menyampaikan materi pada sore hari ini. Tema kita perindu-perindu surga. Ketika kita mendengarkan ayat yang dibacakan tadi oleh imam kita hafizahullah, sebelum kita berputar pada kalimat ini perindu-perindu surga, dan semua kita dan jiwa kita tentunya sangat merindukan kenikmatan yang tidak pernah dipandang oleh mata, tidak pernah didengarkan sedikit pun oleh telinga, dan tidak pernah ada hati yang membayangkan sampai khayalannya pada kenikmatan surga yang sesungguhnya. Jadi bagaimanapun seorang berkhayal tentang surga itu, bagaimana indahnya, bagaimana buah-buahannya, ya, dan itu sudah disampaikan oleh Allah dalam Al-Quran tentang gambaran surga itu, tapi tidak mewakili khayalan kita tentang bagaimana surga itu sesungguhnya. Yang menjadi pertanyaan sekarang, apakah kita hanya sekedar merindukan saja surga itu? Apa konsekuensi ketika orang sudah merindukan surga? Apa yang harus ada dalam dirinya ketika dia merindukan surga itu? Ya, apa yang harus dia lakukan untuk mencapai impian dan cita-citanya ketika dia merindukan surga itu? Apakah ya hanya sekedar melakukan ya hal-hal yang kecil? Apakah hanya ya sekedar mengedipkan mata, atau hanya bermimpi berkhayal kemudian dia bisa masuk surga? Ya, sebelum kita menjadi perindu-perindu surga, mari kita merenungkan dua ayat di dalam Al-Quran ketika Allah Subhanahu wa taala menyampaikan kepada kita. Pertama, dalam surah Al-Baqarah, saya lupa nomor ayatnya, tapi dia terletak pada juz 2, ketika Allah Subhanahu wa taala mengatakan, am hasibatum an tadkhulul jannah walamma ya'tikum mathalul ladzina khalau min qablikum massathumul ba'sa'u wad-dharra'u wa zulzilu hatta yaqula ar-rasulu wal ladzina amanu ma'ah mata nasrullah ala inna nasrullahi qarib. Perhatikan dan cermati baik-baik kalimat-kalimat Allah di ayat ini. Allah mengatakan, am hasibatum an tadkhulul jannah, wahai sekalian para perindu surga, apakah kalian menganggap diri kalian masuk ke dalam surga, akan masuk ke dalam surga, padahal belum datang kepada kalian apa yang menimpa orang-orang sebelum kalian, kaum terdahulu dari kalian, massathumul ba'sa'u wad-dharra'u, mereka ditimpa kemelaratan dan kesengsaraan, sampai kemudian sampai pada puncak titik kesengsaraan dan kemelaratan itu, sampai-sampai Allah mengatakan hatta yaqular rasulu walladzina amanu ma'ah, sampai kemudian orang-orang yang bersama dengan Rasul mengatakan mata nasrullah, kapankah datang pertolongan Allah Subhanahu wa taala itu? Lalu dijawab oleh Allah di penutupan ayat, ala inna nasrullahi qarib, sesungguhnya pertolongan Allah itu sangatlah dekat. Ayat yang kedua, yang sebagaimana yang dibacakan imam kita tadi pada akhir-akhir ayat yang beliau bacakan, ketika Allah selesai menjelaskan tentang sifat-sifat penghuni surga. Nanti kita akan sebutkan ini agar kita bisa meraih sifat penghuni surga tersebut. Namun di akhir-akhir ayat yang beliau bacakan tadi,
Ketika Allah Subhanahu wa taala mengatakan dengan nada yang sama dalam surah Al-Baqarah, Allah mengatakan dalam surah Al-Imran tersebut, am hasibatum an tadkhulul jannah, apakah kalian mengira bahwasanya kalian akan masuk surga? Walamma ya'lamillahu alladhina jahadu minkum wa ya'lamas sabirin. Namun Allah belum mengetahui di antara kalian siapa yang betul-betul bersungguh-sungguh dalam keimanannya. Walamma ya'lamillahu alladhina jahadu minkum. Tapi Allah belum mengetahui sampai di mana kesungguhan kalian meraih surga itu. Wa ya'lamas sabirin. Dan Allah belum mengetahui sampai di mana tingkat kesabaran kalian dalam menjalankan perintah dan meninggalkan larangan Allah Subhanahu wa taala dan bertahan di atas jalan kebaikan ini. Dua ayat ini menjadi pertanyaan besar bagi kita yang merindukan surga tersebut. Ketika kita sudah sangat ingin memasuki surga itu, tapi mari kita kembali pada dua ayat ini. Ketika Allah datang dalam bentuk pertanyaan, am hasibatum an tadkhulul jannah walamma ya'tikum mathalul ladzina khalau min qablikum. Apakah kalian mengira bahwasanya kalian masuk surga sebelum datang kepada kalian cobaan yang sangat besar sebagaimana dialami oleh orang-orang terdahulu kepada kalian? Makanya jemaah sekalian, kita akan fokus pada poin ini. Ketika Allah mengatakan, am hasibatum an tadkhulul jannah walamma ya'tikum mathalul ladzina khalau min qablikum. Ya, massathumul ba'sa'u wad-dharra'u wa zulzilu. Ketika goncangan, ketika kesengsaraan, ketika kesusahan, penderitaan, penyakit, kematian dan kekurangan jiwa dan buah-buahan membuat seseorang itu merasa terguncang hidupnya sehingga itu kemudian membuatnya menjauh dari Allah Subhanahu wa taala. Maka pada sore hari ini, ketika saya tadi mengingat ada sebuah surah di dalam Al-Qur'an yang kembali pada ayat ini, tidak lain surah itu surah yang kita hafal bersama, yang saya yakin semua santri sudah hafal semua surah ini. Surah Al-Buruj, was-sama'i dzatil buruj. Kita akan fokus pada kalimat-kalimat yang Allah sampaikan pada surah ini untuk mengetahui sampai di mana kesungguhan orang-orang soleh terdahulu itu dalam meraih surga Allah Subhanahu wa taala dan tidak mengklaim dirinya hanya sekedar perindu-perindu surga saja. Tapi rasa rindunya itu membuat mereka harus merasakan kesusahan, harus merasakan kemelaratan, harus mengorbankan bukan hanya harta tapi sampai jiwa dan nyawa mereka untuk mendapatkan surga Allah Subhanahu wa taala. Jadi saya ingin memasukkan dalam mindset dan pikiran kita pada sore hari ini bahwasanya ketika mengklaim diri kita sebagai perindu-perindu surga, harusnya kita merasakan dan meyakini dari sekarang bahwasanya ketika kita ingin menjadi perindu-perindu surga, tidak sekedar dirindukan surga yang penuh dengan kenikmatan tersebut, tapi ada konsekuensi yang harus kita terima ketika menjadi perindu-perindu surga itu. Maka izinkan kami pada sore hari ini menyampaikan sebuah kisah yang berkaitan dengan surah Al-Buruj ini sebagai bentuk konsekuensi ketika orang menjadi perindu-perindu surga itu, apa yang harus dia korbankan dan apa yang harus mereka lakukan dan apa yang harus mereka terima sebagai risiko ketika dia ingin masuk ke dalam tempat yang penuh dengan kenikmatan ini. Ketika Allah Subhanahu wa taala menceritakan di dalam atau mengisyaratkan dalam surah Al-Buruj, ketika Allah mengatakan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, was-samaa'i dzatil buruj wal yaumil mau'ud wa syahidin wa mashhud qutila ashabul ukhdud. Kita singgah di sini. Qutila ashabul ukhdud. Telah terlaknatlah orang-orang yang menggali parit untuk membakar hidup-hidup orang-orang yang beriman. Karena banyak santri sore hari ini, saya akan berkisah juga supaya untuk memancing perhatian santri juga. Jadi ketika Allah Subhanahu wa taala mengatakan dan bersumpah membuka surah ini dengan sumpah yang Allah sebutkan, was-samaa'i dzatil buruj, demi langit yang memiliki gugusan-gugusan bintang. Ya, dzatil buruj artinya
tempat beredarnya orbit, ya, istilah ilmu pengetahuan alamnya ya, orbit planet dan bintang-bintang itulah yang disebut al-buruj menurut sebagian pendapat dari ulama tafsir. Jadi tempat beredarnya bulan, bintang yang ada di atas langit di galaksi sana, itulah al-buruj, tempat beredarnya bintang-bintang dan bulan itu yang dimuliakan oleh Allah. Lalu Allah mengatakan wal yaumil mau'ud, demi hari yang dinantikan, hari kiamat. Kemudian wa syahidin wa masyhud, dan demi yang disaksikan dan menyaksikan. Di sini banyak sekali tafsiran dari ulama kita tentang apa maksud dari yang disaksikan dan menyaksikan. Ada yang mengatakan yang disaksikan sebagaimana disebutkan di sini, sebagian menyebutkan bahwasanya, ada yang mengatakan bahwasanya yang disaksikan itu adalah hari Jumat, hari Arafah dan sebagainya. Ada juga yang mengatakan yang menyaksikan Allah, Rasulullah dan sebagainya. Pokoknya apa saja yang menjadi objek yang menyaksikan itu masuk pada ayat ini, dan apa saja objek yang bisa dimasukkan pada kata-kata demi yang disaksikan itu masuk pada ayat ini. Itu kesimpulannya. Lalu Allah mengatakan, Allah ingin menegaskan di sini tentang sebuah peristiwa, ya, sebuah peristiwa yang dimana peristiwa ini membuktikan kesungguhan orang-orang terdahulu untuk meraih surga Allah Subhanahu wa taala. Kisah Ashabul Ukhdud. Ashabul Ukhdud, orang-orang yang menggali parit untuk kaum muslimin. Dari Suhaib Ar-Rumi radhiyallahu taala anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, pada zaman dahulu ada seorang raja dari golongan umat sebelum kalian. Jadi umat sebelum Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ia memiliki seorang tukang sihir. Ya, jadi raja ini memiliki tukang sihir. Ketika tukang sihirnya sang raja ini telah berusia tua, ia mengatakan kepada sang raja bahwasanya ia sudah tua dan minta dikirimkan seorang anak yang akan menggantikannya dan menjadikan pewaris ilmu sihirnya. Menjadi pewaris ilmu sihirnya. Maka diutuslah seorang anak kepadanya mempelajari sihir itu kepada tukang sihir yang sudah tua ini. Dan tukang sihir itu pun mengajari sang anak. Di tengah perjalanannya ketika anak tersebut berangkat menuju tempat tukang sihir untuk diajarkan sihir itu, dia menemui seorang rahib atau pendeta. Dan rahib pada zaman ini masih, ya, maksudnya berlandaskan pada ajaran Nabi Isa alaihissalam, ya, Allah taala masih bertauhid. Ya, kemudian ketika anak itu dipanggil oleh pendeta tersebut, ia pun duduk bersama sang rahib, sang pendeta itu, dan mendengarkan nasihatnya. Dan subhanallah, anak ini merasa takjub dengan nasihat-nasihat yang disampaikan oleh sang rahib atau pendeta itu. Jadi sebelum ia mendatangi tukang sihir untuk belajar, ia selalu singgah di rumah sang rahib itu untuk duduk bersamanya. Jadi setiap hari, setiap dia pergi menuju rumahnya sang tukang sihir itu, dia selalu singgah di mana? Di rumahnya sang pendeta untuk mendengarkan nasihatnya. Kemudian hal itu membuat ia selalu terlambat mendatangi tukang sihir. Dan sebagai resikonya, ketika dia datang terlambat menemui tukang sihir itu, dia selalu dipukul oleh tukang sihir itu. Ya, jadi dia dipukul karena dia terlambat datang. Lalu ia pun mengadukannya kepada sang rahib. Ya, sang pendeta, bahwasanya saya dipukul oleh pendeta gara-gara saya terlambat mendatanginya. Maka sang rahib, sang pendeta menasihatinya, jika engkau khawatir pada tukang sihir tersebut, katakan saja bahwa keluargaku menahanku. Jadi ambil saja alasan, kata pendeta ini, kalau engkau ditanya kenapa engkau terlambat oleh tukang sihir itu, bilang saja bahwasanya keluargaku apa? Menahanku. Ada, ya mungkin ada yang diperintahkan, ada yang diperintahkan oleh keluarga tersebut. Jika engkau khawatir pada keluargamu, katakanlah bahwa tukang sihir itu telah menahanku. Jadi kalau keluargamu balik bertanya kenapa engkau terlambat, jadi setiap dia pergi ke rumah tukang sihir itu, dia singgah di rumah pendeta, dan ketika dia pulang dari rumah tukang sihir itu, dia juga singgah. Jadi 2 kali singgah. Sehingga dia pun terlambat menemui tukang sihir dan terlambat menemui keluarganya ketika dia pulang. Ya, maka katakan kepada keluargamu jika dia menanyakan kepadamu kenapa engkau terlambat, bahwasanya tukang sihir itu telah menahanku. Pada suatu hari, ketika ia berada dalam kondisi yang demikian terus-menerus,
ia tiba di suatu tempat. Jadi sang anak muda ini sudah mulai memahami tentang tauhid yang diajarkan oleh pendeta tersebut, sehingga dia mulai ragu mana sebenarnya yang benar ini, apakah ajaran tukang sihir atau ajaran sang pendeta itu. Dia mulai ragu. Maka ketika ia berada pada kondisi demikian dalam keraguan-raguannya, suatu hari ia singgah di suatu tempat. Di sana ada seekor binatang besar. Tidak disebutkan apa jenis binatangnya di sini. Yang jelas ada seekor binatang besar yang menghalangi jalan manusia, sehingga banyak orang tidak bisa lewat gara-gara binatang besar itu. Lalu anak ini berkata, ya subhanallah, ini mungkin ilham dari Allah Subhanahu wa taala dan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala kepadanya. Sang anak pun mengatakan dalam hatinya, pada hari ini saya akan mengetahui mana yang lebih baik dan mana lebih benar, apakah tukang sihir itu ataupun sang rahib atau pendeta tersebut. Maka sang anak muda ini mengambil sebuah batu, kemudian dia ingin melempar binatang besar tersebut. Tapi sebelum dia melempar binatang yang besar itu, dia berdoa, ya Allah, bagaimana doanya? Ya Allah, apabila rahib itu lebih dicintai di sisimu daripada tukang sihir, maka bunuhlah binatang ini sehingga orang-orang dapat berlalu. Jadi dia mengatakan, ya Allah, apabila sang rahib itu lebih aku cintai dan lebih benar perkataannya. Jadi sang anak mengatakan bahwasanya pada hari ini saya akan mengetahui mana sebenarnya yang lebih benar. Siapa sebenarnya yang lebih dicintai Allah? Apakah sang pendeta itu ataukah tukang sihir itu? Maka dia berdoa seperti, ya Allah, apabila sang rahib itu lebih engkau cintai daripada tukang sihir itu, maka bunuhlah binatang ini sehingga orang dapat berlalu. Dan dengan izin Allah Subhanahu wa taala, sang anak muda ini pun melempar binatang itu dan langsung mati seketika dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Maka setelah itu orang-orang pun dapat kembali melewati jalan tersebut. Lalu sang anak muda ini mendatangi pendeta dan mengabarkan hal tersebut kepadanya dan apa yang ia lakukan. Maka sang pendeta dan rahib itu mengatakan kepada anak muda ini, dia mewasiatkan sesuatu yang membuat anak muda ini bertahan di atas ajaran tauhid. Boleh mengatakan, wahai anakku, saat ini engkau lebih mulia daripada diriku. Ya, perhatikan, boleh mengatakan, wahai anakku, saat ini engkau lebih mulia daripada diriku. Keadaanmu sudah sampai pada tingkatan sesuai yang aku lihat. Setelah beliau mengatakan engkau lebih mulia daripada diriku dan keadaanmu sudah lebih baik daripada diriku karena engkau telah mengetahui tauhid, Allah telah menunjukkan kepadamu kebenaran, maka sesungguhnya engkau akan mendapatkan cobaan setelah ini. Saya ulangi, setelah ini engkau akan mendapatkan cobaan setelah hari ini. Ya, maka beliau mengatakan, sang rahib mengatakan, jika suatu hari engkau mendapatkan cobaan yang menimpa agamamu, menimpa kehidupanmu, maka jangan sekali-kali sebut namaku, bahwasanya akulah yang menunjukimu kepada kebenaran. Lewat sebabku maksudnya. Maka subhanallah, setelah waktu berlalu, ya setelah anak itu sudah mengetahui mana yang benar dan mana yang salah, dan dia sudah berpihak pada sang rahib, sang pendeta itu yang berlandaskan ajaran tauhid, anak itu pun ia berpihak kepada sang rahib itu, dan Allah Subhanahu wa taala menjadikan anak itu memiliki kelebihan bisa menyembuhkan orang buta dan berpenyakit kulit. Subhanallah. Jadi setelah dia beriman kepada ajaran sang rahib itu, anak tersebut diberikan kelebihan dapat menyembuhkan orang-orang yang berpenyakit buta dan berpenyakit kulit dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Kemudian berita itu pun tersebar di kalangan penduduk kampung. Kemudian sampailah berita tersebut di sahabat dekat sang raja yang telah lama buta. Jadi berita bahwasanya anak muda ini bisa menyembuhkan penyakit buta dan penyakit kulit sampailah di istana sang raja yang menguasai negeri pada saat tersebut. Yang kebetulan dari kalangan keluarga sang raja ini ada orang yang buta dari kalangan keluarganya. Ya, maka apa yang dilakukan oleh keluarga sang raja ini ketika mengetahui sang anak tersebut bisa menyembuhkan penyakit buta, ia pun mendatangi pemuda tersebut dengan membawa banyak sekali hadiah. Dan dia berkata kepada pemuda itu, semua ini menjadi milikmu hai anak muda, asalkan engkau bisa menyembuhkan penyakit butaku, engkau bisa membuat aku melihat. Ini kata sang keluarga dari sang raja itu. Maka pemuda ini berkata,
Ya subhanallah, aku tidak dapat menyembuhkan seorang pun, tapi yang menyembuhkan adalah Allah subhanahu wa ta'ala. Maka jika engkau mau beriman kepada Allah, aku akan berdoa kepadanya supaya engkau dapat disembuhkan dari penyakit butamu, dengan syarat engkau beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka ia pun beriman kepada Allah, lalu Allah menyembuhkannya seketika itu juga, langsung bisa melihat. Kemudian keluarga sang raja itu kemudian mendatangi raja dan duduk seperti biasanya di dekat sang raja. Sang raja pun bertanya, siapa yang dapat menyembuhkan dan mengembalikan penglihatanmu? Dia pun menjawab, Robku, Tuhanku. Sang raja pun kaget, karena sang raja ini orang yang tidak mengimani tauhid, orang yang bahkan menganggap dirinya sebagai orang yang bisa disembah. Maka dia menjawab, apakah engkau memiliki Tuhan selain aku? Kata sang raja itu. Maka keluarganya ini mengatakan, iya, Tuhanku dan Tuhanmu yaitu Allah subhanahu wa ta'ala. Dia mengatakan demikian. Sang raja pun kemudian marah dan menghukumnya. Kemudian terus menyiksa, didatangkanlah berbagai macam siksaan kepada keluarganya ini, karena dia tidak beriman lagi kepada agama sang raja dan tidak mau lagi mengakui sang raja sebagai Tuhan. Maka ia terus menyiksa sahabatnya atau keluarganya ini, hingga kemudian dia dipaksa bahwasanya, siapa yang membuat engkau beriman kepada Allah, beriman kepada Tuhanmu itu? Siapa yang membuat engkau beriman? Awalnya dia tidak mau mengungkap siapa sebenarnya yang menjadi sebab dia beriman, tapi karena disiksa terus, akhirnya ia pun terpaksa mengakui bahwasanya yang membuat saya beriman kepada Allah adalah seorang anak muda yang dapat menyembuhkan orang buta dan berpenyakit kulit. Maka dia telah diberikan oleh Allah kelebihan dengan beriman hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan menjadikannya sebagai Tuhan. Ya, maka didatangkanlah anak muda ini, subhanallah, didatangkanlah anak muda tersebut. Kemudian dia ditanya, sesungguhnya aku mendengarkan kata sang raja bahwasanya engkau dapat menyembuhkan orang buta dan orang berpenyakit kulit, dan engkau memiliki Tuhan selainku. Siapakah yang menunjukkan hal itu kepadamu? Dan keluarlah dari agamamu jika engkau ingin selamat dari ancamanku. Maka apa kata pemuda tersebut? Dia mengatakan, sesungguhnya aku tidak akan menyembah siapapun selain yang menyembuhkan, yang memberikan segala macam kenikmatannya, yaitu Tuhanku Allah subhanahu wa ta'ala. Mendengarkan hal itu, raja pun menghukum sang pemuda itu dan memaksa untuk mengakui siapa yang membuat dia beriman kepada Allah. Dipaksa dan ingin diketahui siapa yang membuatnya dia beriman. Karena terus disiksa oleh sang raja dan prajuritnya, sang pemuda pun memberitahukan bahwasanya dia beriman karena sebab sang rahib yang menjadi gurunya. Maka ketika sang pemuda memberitahukan bahwa sang rahib yang menjadi gurunya itu sebab dia beriman, raja pun memerintahkan kepadanya. Raja pun mendatangkan sang rahib itu di istana, kemudian, keluarlah dari agamamu, sembahlah aku sebagai Tuhan. Maka sang rahib pun tentu menolak, karena dia telah meyakini ajaran tauhid yang sudah menghunjam kuat masuk ke dalam dirinya. Maka kemudian apa yang dilakukan oleh sang raja? Didatangkanlah gergaji yang sangat besar, kemudian diletakkan di kepalanya, kemudian dibelah dua badannya, hingga kemudian terjatuhlah kepala sang rahib itu. Ya subhanallah, jadi gergaji dibelah dua badannya, kemudian dijatuhkan kepalanya. Kemudian ya subhanallah, sang raja mendatangi setelah membunuh sang rahib itu, dia mendatangi keluarganya yang beriman, yang sembuh dari penyakit buta tadi. Ia pun memaksa bahwasanya kembalilah pada ajaran yang dulu dan keluarlah dari ajaran anak muda ini. Keluarganya pun menolak. Ya, dan di sini ada laftah, ada sebuah faedah yang sangat besar bahwasanya iman itu ketika sudah masuk menghunjam dan masuk ke dalam relung-relung jiwa yang paling dalam, tidak akan ada orang yang bisa membuat dia keluar dari lingkaran iman tersebut. Subhanallah. Maka dia dipaksa, kembalilah kepada ajaranmu. Ia pun enggan. Lantas terjadi hal yang sama, didatangkanlah gergaji dan diletakkan di tengah kepala keluarganya tersebut, lalu dibelahlah kepalanya dan terjatuhlah kepala keluarganya raja itu di depan sang raja. Tibalah giliran pemuda itu untuk didatangkan. Ya, giliran sang pemuda ini. Sang raja pun mengatakan, keluarlah engkau dari agamamu. Maka ia pun enggan.
Kemudian anak itu diserahkan kepada pasukan kerajaan. Jadi sang raja tidak langsung menimpakan siksaan kepada anak ini seperti dua orang sebelumnya, tapi dia menyerahkan anak muda ini kepada prajuritnya. Dan sang raja mengatakan kepada sang prajurit bahwasanya, pergilah kalian bersama pemuda ini ke gunung. Ke gunung, lalu dakilah gunung itu bersamanya. Jika kalian sudah sampai di puncak, lalu ia mau kembali kepada ajarannya, bebaskan dia. Tapi jika tidak, lemparkanlah dia dari atas gunung tersebut, jatuhkan dia. Jadi siksaannya ini beda, ya, lebih menyeramkan lagi. Lalu kemudian pasukan sang raja pergi bersama pemuda itu dan mendaki gunung. Sampailah kemudian pemuda itu di atas puncak gunung. Apakah dia ingin melarikan diri dan bagaimana? Dia hanya menengadahkan tangannya dan berdoa kepada Allah. Apa doanya, adik-adik sekalian, jamaah sekalian? Ya, dia mengatakan, Allahumma kfinihim bima syi'ta. Ya Allah, cukupilah aku dari tindakan mereka dengan kehendak-Mu. Selamatkanlah aku dari perbuatan orang-orang ini sesuai dengan kehendak-Mu. Itu doa sang pemuda tadi. Kemudian dengan izin Allah Subhanahu wa taala, apa yang terjadi? Gunung pun lantas berguncang dan semua pasukan raja akhirnya terjatuh kecuali anak muda itu. Subhanallah. Jadi semua yang berada di atas puncak gunung itu jatuh semua ke bawah kecuali siapa? Sang pemuda tadi. Subhanallah. Ya, kemudian semua pasukan raja terjatuh. Dan mungkin di pikiran kita kesempatan untuk pemuda ini melarikan diri. Ya, sebagaimana kisah Ashabul Kahfi. Tapi yang menarik di sini, pemuda itu kembali kepada sang raja. Sang raja heran melihatnya, dia selamat, mana pasukan-pasukanku? Maka dia mengatakan, Allah telah membidasakannya dengan kehendaknya. Subhanallah. Maka ditangkaplah kembali pemuda tadi dan dipanggillah kembali ajudan-ajudan sang raja tersebut. Dan kemudian mengatakan kepada ajudannya, bawa anak ini dengan menggunakan sampan atau sejenis perahu ke tengah laut. Paksa dia, jika dia mau kembali pada ajarannya, pada ajaranku, bebaskan dia. Tapi jika dia bertahan pada keyakinannya, tenggelamkan dia, lempar ke tengah-tengah laut. Ya, subhanallah. Maka ketika mereka pun kemudian pergi dan berada di atas sampan dan perahu tersebut, sang pemuda ini pun tidak ada yang dilakukan kecuali berdoa kepada Allah. Apa doanya? Dia kemudian mengatakan, Allahumma kfinihim bima syi'ta. Ya Allah, selamatkanlah aku dari keburukan dan kejahatan orang-orang ini sesuai dengan kehendak-Mu. Ya, subhanallah. Maka kita teringat ketika anak muda ini berada pada puncak kesulitan, kita teringat firman Allah Subhanahu wa taala, "Amma yujibul muttarra idza da'ah fayakshifus su." Siapakah yang menyelamatkan seseorang ketika berada pada puncak kesulitan kecuali Allah? Kecuali Allah yang merupakan Tuhan Rabbul Alamin. Siapakah yang menyelamatkan Nabi Yunus dari perut ikan dalam kegelapan malam, kegelapan laut, kegelapan perut ikan kecuali Allah? Siapakah yang menyelamatkan Nabi Ibrahim alaihissalam dari kobaran api dan dengan izinnya menjadi dinginlah api tersebut dan menjadi keselamatan kecuali Allah? Siapakah yang menyelamatkan Nabi Musa alaihissalam ketika berada pada jalan buntu, tidak ada lagi di depannya kecuali laut, tapi dia mengatakan, kalla inna ma'ya rabbi sayahdin. Tidak sekali-kali Fir'aun akan mendapatiku, karena sesungguhnya bersamaku Tuhanku yang akan memberikan aku petunjuk. Allahu Akbar. Maka seperti inilah keadaan pemuda ini. Dia mengatakan, Allahumma kfinihim bima syi'ta. Ya Allah, selamatkanlah aku dari tindakan mereka sesuai dengan kehendak-Mu. Maka kemudian perahu tersebut bergoyang, kemudian terbaliklah perahu tersebut dan tenggelam semua pasukan sang raja kecuali pemuda itu. Entah bagaimana caranya Allah menyampaikan dia ke daratan, tidak disebutkan di sini. Yang jelas dia selamat, semua selamat, ya semua tenggelam kecuali pemuda itu. Dan apakah dia melarikan diri? Kembali lagi kepada sang raja. Subhanallah. Ada misi yang dia ingin sampaikan, yang dia ingin capai karena kerinduannya kepada surga Allah Subhanahu wa taala. Kita akan sebutkan nanti. Apa yang dilakukan teman-temanku tadi? Sang raja mengatakan, ketika dia kembali kepada sang raja dan melihat keadaannya yang selamat, sang raja mengatakan, apa yang dilakukan teman-temanku dan prajuritku tadi? Maka dia mengatakan, Allah telah melindungiku dari tindakan mereka. Ia pun berkata kepada sang raja, wahai sang raja, engkau tidak akan dapat membunuhku sampai engkau memenuhi syaratku. Jika engkau memenuhi syaratku ini, engkau akan bisa membunuhku. Ya, subhanallah. Jadi dia menawarkan dirinya, menawarkan sebuah syarat, ya, agar dia bisa dibunuh oleh sang raja. Ini kan aneh, ya.
tapi ada misi yang dia ingin capai di sini. Jangan kita salah paham bahwasanya dia ingin bunuh diri dan sebagainya. Nanti kita akan pahami setelah selesai kisah ini. Jadi dia mengatakan, engkau tidak akan dapat membunuhku sampai engkau memenuhi syarat dariku. Sarah mengatakan, berikan syarat itu. Ya, kesempatan ini membunuh. Ya, dia sendiri yang mengatakan, ya, hal atau sesuatu yang saya bisa membunuhnya. Kesempatan bagi sang raya. Maka sang raya pun mengatakan, berikan syarat itu. Maka pemuda itu berkata, baik, kumpulkan semua orang dan rakyatmu di sebuah tanah lapang, sebuah lapangan. Kemudian engkau mengambil busur panahku yang aku bawa ini, kemudian arahkan busur panah itu ke kepalaku, kemudian katakan sebelum engkau melepaskan busur panah ini, Bismillahirrabbilgulam, dengan menyebut nama Allah, Tuhannya anak muda ini. Ucapkan itu, kata sang anak muda, dengan nama Allah, Tuhannya anak muda ini. Maka sang raya pun memenuhi permintaannya. Dikumpulkanlah semua penduduknya, rakyatnya di lapangan yang luas, lapangan yang lebar. Disaliblah anak muda itu sebuah kayu yang besar, batang pohon yang besar. Kemudian dia pun sang raja itu mengambil anak panah dari tempat panahnya, lalu mengucapkan Bismillahirrabbilgulam. Kemudian dengan nama Allah, Tuhannya anak muda ini. Kemudian sang raja melepaskan anak panah itu dan tepat mengenai pelipis antara telinga dan mata sang pemuda itu. Lalu seketika itu akhirnya pemuda itu mendapatkan syahid dan mati di atas jalan Allah Subhanahu wa taala. Setelah itu apa yang terjadi? Dan inilah misinya anak muda ini. Dia tidak mungkin melakukan dan memberikan syarat itu kecuali apa yang dia inginkan, dan tercapailah keinginan itu atas izin Allah Subhanahu wa taala. Ketika dia mengatakan Bismillahirrabbilgulam dengan menyebut nama Allah, kemudian melesatlah anak panah itu sampai terkena pelipis anak muda tersebut, matilah seketika. Tapi semua yang berada di tanah lapang itu mengatakan amanna birabbil gulam, dengan suara serentak. Mereka mengatakan amanna birabbil gulam, amanna birabbil gulam, kami beriman kepada Tuhannya anak muda ini, kami beriman kepada Tuhannya anak muda ini, Allah Subhanahu wa taala. Maka ada asistennya sang raja mengatakan, inilah yang dari dulu engkau khawatirkan. Ya, inilah dari dulu yang engkau khawatirkan. Engkau takut jika orang-orang keluar dari agamamu dan menyembah Tuhan yang lain. Maka engkau tidak akan bisa selamat dari ini semua kecuali engkau menggalikan mereka parit, kemudian engkau menyalakan api yang berkobar di atasnya dan masukkan semua orang-orang yang beriman kepada Allah di dalam parit tersebut dan engkau bakar hidup-hidup. Itu cara satu-satunya untuk agar kemudian engkau tidak dianggap dihinakan dan engkau tetap memiliki pengikut pada agamamu ini. Ya, maka subhanallah, digalilah parit. Nah, inilah intinya Ashabul Ukhdud. Digalilah parit itu oleh pasukan-pasukan sang raja. Kemudian dilemparkan semua orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala di dalamnya, sampai kemudian disebutkan ada seorang ibu yang menggendong seorang bayinya yang masih kecil. Dan ketika sang ibu itu ingin melompat ke api tersebut, dia menjadi ragu karena dia menggendong anak bayinya, jamaah sekalian, yang masih kecil. Kalau dia lompat bersama anak bayinya, matilah juga anak bayi tersebut. Tapi dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Pada hadis riwayat Muslim yang disebutkan dalam kisah ini, sang ibu mendengarkan lantunan-lantunan kata dari anaknya yang dibuat bisa berbicara oleh Allah. Makanya ada beberapa bayi dalam sejarah manusia ini, ada beberapa bayi yang bisa berbicara. Selain Nabi Isa alaihissalam, bayi dalam kisah Ashabul Ukhdud ini, dia kemudian mengatakan, wahai ibu, bersabarlah karena engkau berada di atas kebenaran. Karena engkau berada di atas kebenaran. Maka dengan yakinnya ketika anak tersebut, anaknya bisa berbicara atas izin Allah Subhanahu wa taala, melompatlah ibu itu dengan keyakinan bahwasanya apa yang aku rasakan pada azab dunia ini tidak seberapa ketika Allah menyiksaku nanti di akhirat ketika aku harus keluar dari agamanya. Subhanallah. Sampai di sinilah kisah Ashabul Ukhdud tersebut. Maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan, was-samaa'i dzatil buruj wal yaumil maw'ud wa syahidin wa mashhud Qutila ashabul ukhdudin nari dhatil waqud idhum 'alaiha qu'ud. Terlaknatlah ashabul ukhdud yang menggalikan parit untuk membakar orang-orang yang beriman. Ya, Allah mengatakan dalam ayatnya, Qutila ashabul ukhdud an-nari dhatil waqud.
yang mereka menyalakan api dengan kayu bakar untuk membakar orang-orang beriman itu. Ketika mereka menyaksikan pembakaran orang-orang beriman tersebut, dan inilah juga yang dialami oleh saudara-saudara kita di Palestina. Mereka orang-orang Yahudi sedang bermain-main sambil menyaksikan wanita-wanita kita diperkosa, anak-anak kita dibunuh di sana. Mereka bersenang-senang sama dengan yang dilakukan oleh Ashabul Ukhdud ini. Idhum 'alaiha qu'ud, ketika mereka duduk di sekitarnya, wa hum 'ala ma yaf'aluna bil mu'minina syuhud, sedangkan mereka menyaksikan apa yang mereka berbuat terhadap orang-orang yang beriman. Mereka menjadi saksi, ya, bahwasanya mereka sendiri menjadi saksi membakar orang-orang beriman itu. Lalu Allah mengatakan, wa ma naqamu minhum illa ayyuminu billahil azizil hamid. Tidaklah mereka menyiksa orang-orang beriman kecuali karena orang-orang beriman itu beriman kepada Allah yang Maha Perkasa lagi Maha Terpuji. Perhatikan di sini, ketika Allah mengatakan tidaklah mereka menyiksa orang-orang beriman kecuali orang-orang beriman itu beriman kepada Allah yang Maha Perkasa lagi Maha Terpuji. Di sini kenapa Allah memakai kata-kata namanya Maha Perkasa lagi Maha Terpuji? Karena di sini Allah ingin menunjukkan nanti kekuasaannya dan ada tanda-tanda kebesarannya. Ketika ada hikmah yang Allah inginkan ketika terjadi pembakaran orang-orang beriman tersebut. Alladzi lahu mulkus samawati wal ard wallahu ala kulli syai'in qadir. Ya wallahu ala kulli syai'in syahid, yang yang memiliki kerajaan langit dan bumi, dan Allah menyaksikan segala sesuatu. Kalau Allah mengatakan, innal ladzina fatanul mu'minina wal mu'minati tsumma lam yatubu falahum adzabu jahannam wa lahum adzabul harik. Sesungguhnya Allah memberikan ancaman di ayat ini. Perhatikan, Allah mengatakan sesungguhnya orang-orang yang mendatangkan cobaan atau fitnah kepada orang-orang beriman laki-laki dan perempuan, kemudian mereka tidak bertaubat, maka bagi mereka azab neraka jahanam dan bagi mereka azab yang membakar. Azab yang membakar yang menunggu mereka di hari kiamat kelak. Ini ancaman dari Allah Subhanahu wa taala sekaligus tawaran kepada mereka untuk bertaubat kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya ketika Syekh Nasir As-Sa'di mengomentari ayat ini, ketika Allah mengatakan innal ladzina fatanul mu'minina wal mu'minati tsumma lam yatubu, Allah mengatakan, Syekh Nasir As-Sa'di mengatakan, perhatikan bagaimana kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kepada mereka yang telah membakar wali-walinya tapi masih ditawarkan taubat kepadanya, masih ditawarkan kasih sayang untuk kembali kepada Allah, padahal mereka sudah membakar wali-wali Allah Subhanahu wa taala. Tapi begitulah luasnya rahmat Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang yang diajak untuk kembali kepada Allah, tapi kalau dia tidak kembali kepada Allah, mereka adalah orang-orang yang terhina, orang-orang yang akan dibakar nanti dengan azab neraka jahanam meskipun mereka merasa menang di dunia. Lalu perhatikan, di sini saya mau tekankan tentang tema kita pada sore hari ini. Ketika Allah mengatakan pada ayat yang selanjutnya, innal ladzina amanu wa 'amilus solihati lahum jannatun tajri min tahtihal anhar dzalikal fawzul kabir. Lalu Allah memberikan penguatan, Allah memberikan suntikan motivasi bagi orang-orang yang telah mendengarkan kisah dibakarnya orang-orang beriman pada hari tersebut. Tapi Allah mengatakan sesungguhnya orang-orang beriman dan beramal soleh yang mengharapkan dari amal solehnya itu surga, betul-betul mereka akan mendapatkan surga yang seluas langit dan bumi, yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Lalu Allah mengatakan dzalikal fauzul kabir, itulah kemenangan yang besar. Itulah kemenangan yang besar. Jadi terbunuhnya mereka di jalan Allah itulah kemenangan yang besar. Dibakarnya mereka hidup-hidup di dalam pari itu, meskipun kita lihat mereka dibakar sampai tinggal tengkorak-tengkoraknya, tapi Allah mengatakan dzalikal fauzul kabir, itulah kemenangan yang besar. Kenapa menjadi kemenangan yang besar? Allah mengatakan liyattakhidha minkum syuhada, agar Allah menjadikan mereka orang-orang yang mendapatkan manazil, kedudukan para syuhada ketika dimasukkan ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala, yang ketika darah dan keimanannya menjadi saksi di hari kiamat bahwasanya mereka inilah orang-orang yang memiliki derajat yang tinggi di mata Allah Subhanahu wa taala. Jadi meskipun kita lihat berbagai macam tindakan sewenang-wenang yang dilakukan oleh orang-orang Yahudi kepada saudara-saudara kita di Palestina, tapi sebenarnya ada sesuatu juga yang mesti kita cemburui dari mereka. Kenapa? Karena mereka telah membuktikan janji mereka kepada Allah, membuktikan
kerinduan mereka terhadap surga Allah Subhanahu wa taala dengan membuktikan keimanannya. Kita mungkin boleh mengatakan sekarang, saya rindu masuk surga, saya ingin menjadi perindu surga. Tapi mungkin ketika kita dihadapkan pada keadaan seperti ini, jangankan keadaan yang seperti pada kisah ini, mungkin kesulitan sedikit saja dalam hidup, penyakit, sakit, dan apa saja menimpa kita, berpisah dengan orang-orang tercinta, membuat kita mundur dari agama Allah. Maka jangan kemudian musibah-musibah dunia, ujian-ujian dunia, ujian-ujian yang menimpa agama kita, ya ujian-ujian yang istilah kita gara-gara kita bertahan di atas jalan kebaikan ini membuat kita mundur, jamaah sekalian. Karena ketahuilah, tidak ada kata-kata dzalikal fauzul kabir, itulah kemenangan yang besar, kecuali terdapat pada surah Al-Buruj. Allah kadang mengatakan itulah kemenangan yang nyata, itulah sebuah kemenangan di beberapa ayat dalam Al-Quran. Tapi tidak ada kata-kata dzalikal fauzul kabir, tidak ada kata-kata kemenangan yang besar kecuali pada surah ini, Al-Buruj. Ketika Allah mengisyaratkan tentang kisah orang-orang yang dibakar di dalam parit itu. Jamaah ini melakukan Allah. Dan ulama kita mengatakan, ketika Allah membuka dengan sumpah, was-sama'i dzatil buruj. Mari kita renungkan, ya, perhatikan. Biasanya kan kalau Allah membuka dengan sumpah sebuah surah dalam Al-Quran, pasti ada hubungannya dengan apa yang Allah sampaikan pada setelah sumpah itu. Jadi inti pembicaraan pada surah Al-Buruj ini ujian bagi orang-orang beriman. Ketika diuji dan difitnah pada agamanya, ya dibunuh, dihina, disiksa dan sebagainya. Apa hubungannya peristiwa disiksanya orang-orang beriman dengan sumpah was-sama'i dzatil buruj tersebut? Ini menjadi pertanyaan. Ketika Allah membuka surah ini dan ingin menceritakan orang-orang yang diuji dalam agamanya, difitnah dalam agamanya, disiksa, dihinakan, bahkan dibakar hidup-hidup. Ketika Allah membuka surah ini dengan mengatakan was-sama'i dzatil buruj, demi langit dan gugusan bintang yang paling tinggi. Ketika ulama menghubungkan dengan sumpah dan peristiwa yang terjadi pada Ashabul Ukhdud ini, ulama kita mengatakan orang-orang yang digalikan parit dan dibakar hidup-hidup, kedudukan mereka di mata Allah seperti kedudukan langit dan gugusan-gugusan bintang yang sangat tinggi di atas langit di mata Allah Subhanahu wa taala. Allahu Akbar. Maka jemaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jadi ini yang mau saya tekankan di sini, banyak sekali sifat-sifat yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan bagi kita jika kita ingin mendapatkan surga. Kita ingin menjadi perindu-perindu surga Allah Subhanahu wa taala. Tapi perlu menjadi catatan, surga itu ala inna sil'atallahil ghaliyah, ala inna sil'atallahil ghaliyah, ala inna sil'atallahi hiyal jannah. Sesungguhnya ketahuilah barang dagangan Allah itu mahal, barang dagangan Allah itu mahal, barang dagangan Allah itu mahal, tidak gampang untuk kita dapatkan, tidak gampang untuk kita raih, tapi perlu pengorbanan, perlu kelelahan, perlu keletihan, perlu untuk merasakan sedikit dari penderitaan dunia, musibah dunia. Maka siapa saja yang diuji dengan musibah dunia dan dia bersabar, mungkin amalannya biasa-biasa saja di mata Allah, tapi dengan musibah dan kesabaran dia dalam menghadapi musibah, itulah yang mengangkat derajatnya di tempat yang paling tinggi di surga Allah Subhanahu wa taala. Dan saya mengingat perkataan dari salah seorang ustadz kita, bahwasanya mungkin ada di antara kita yang amalannya tidak cukup mengangkat dia masuk ke dalam surga, tapi mungkin Allah memberikan dia ujian pada keluarganya, dan memberikan dia ujian berupa penyakit, dan memberikan mereka ujian berupa kehilangan orang dicintainya, sebagai bentuk Allah mengujinya. Ketika dia bersabar, dia beriman kepada Allah, Allah akan mengangkat derajatnya bersama orang-orang soleh dan para nabi dan orang-orang yang syahid di surga Allah Subhanahu wa taala nantinya. Jadi intinya jemaah sekalian, karena waktu sudah habis, kesimpulannya bagaimana ketika kita merindukan surga itu, perlu juga kita pahami bahwasanya tidak sekedar rasa rindu itu cukup untuk membuktikan kita, untuk mengantarkan kita masuk ke dalam surga, tapi rasa rindu itu harus dibuktikan dengan amalan kita, ya, dengan pengorbanan kita dan keletihan kita di jalan agama Allah Subhanahu wa taala. Ya, saya kira inilah tabligh akbar kita pada sore hari ini. Ya, mohon maaf sekali lagi apa yang kami sampaikan sangat terbatas karena materi ini juga baru tadi saja kami baca-baca. Jadi mohon maaf jika sangat banyak kekurangan di dalamnya, namun semoga sedikit yang kami sampaikan ini membuat kita mengambil manfaat di dalamnya dan menjadikan kita orang-orang yang
orang-orang yang dicatat sebagai penghuni surga Allah Subhanahu wa taala nantinya. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.